Polisi mengadang sebuah mobil sedan yang dikendarai seorang terduga penadah di area perbukitan Desa Pangradin 2, Jasinga, Bogor. Terduga penadah tak berkutik saat diamankan polisi. Pelaku mengaku tak mengetahui jika mobil yang digadekan oleh seorang pria hasil kejahatan. Mobil diterima beserta STNK serta BPKB dengan perjanjian gadai sebesar 55 juta rupiah. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan pegawai laundry di apartemen Green Garden Pramuka yang nekat menggelapkan mobil milik majikannya hanya karena kecanduan bermain judi online. Pelaku diringkus di sebuah warung kopi setelah pelariannya selama hampir 2 pekan. Nggak nyangka sebenarnya, Bang. Bisa secepat itu kan baliknya. Kalau harapannya Abang sebagai warga Jakarta, warga Indonesia itu gimana Bang? Terhadap Polri, ulang tahun nih bentar lagi. Harapannya kepada Polri ya semoga semakin lebih jaya lah, lebih profesional lagi, lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Setelah dibawa ke Polsek Cempaka Putih, mobil dikembalikan kepada pemiliknya. Tersangka penadah terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara tersangka pencurian mobil diancam lebih dari 5 tahun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, modus berpura-pura beli gorengan. Seorang pria terpergok hendak mencuri sepeda motor dan tertangkap warga di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, warga menangkap jambret ponsel seorang wanita. Pria berkaos merah ini jadi bulan-bulanan warga lantaran ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diikat saat digiring warga menuju mobil petugas. Pelaku tak luput dari warga yang emosi melampiaskan amarahnya karena baru kali ini pelaku curanmor tertangkap. Dari keterangan sementara, pelaku berjumlah 2 orang ini berpura-pura membeli gorengan. Melihat ada motor yang kuncinya masih tergantung, para pelaku pun dengan cepat menggasak motor tersebut. Naas, motor target tidak dapat di-starter hingga terpergok pemilik motor. Satu pelaku tertangkap sementara teman pelaku berhasil kabur. Awalnya itu pura-pura beli gorengan, berdua temennya. Dia lihat ada motor yang masih ada kuncinya, akhirnya dia sikat tuh motor, starternya mati. Akhirnya pakai di standar 2 dulu disela. Nah keburu ya punya motor itu keluar. Seorang pelaku babak belur di massa hingga membuat evakuasi pelaku ke dalam mobil polisi sempat kewalahan. Kasusnya ditangani kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Pelaku berinisial N, pemuda 25 tahun, ditangkap warga di pertigaan Jalan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, setelah nekat menjamret ponsel seorang wanita di Jalan Bintara Raya, Bekasi, Jawa Barat. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku menyisir wilayah pasar Minggu pagi. Lihat ada kesempatan korban tengah bermain ponsel di pinggir jalan, pelaku langsung merampasnya lalu kabur. Aksi pelaku sempat diketahui warga sekitar yang langsung mengejarnya. Korban yang berteriak histeris jadi perhatian warga. Beruntung pelaku berhasil ditangkap warga karena terjebak padatnya lalu lintas. Saya melihat, ya udah saya kejar. Oh kejar, jadi abang yang nangkep ya? Saya yang nangkep. Dia berapa orang bang? 1 orang. Motor apa? Motor lagi berhenti. Oh berhenti. Langsung blek gitu? Dari belakang atau dari depan? Belakang. Meski pelaku berdalih menjamret untuk biaya sekolah anak, namun aksinya tidak dibenarkan. Kasusnya ditangani tim reserse Polsek Bekasi Barat. Dari Jakarta, Riau Manik, iNews melaporkan. Pelaku pencabulan anak di bawah umur diamuk warga saat ditangkap di Kampung Pelaukan, Desa Karangrahayu, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Bahkan pelaku sempat terjatuh hingga jadi sasaran amukan warga dan harus diantar ke kantor polisi. Aksi pencabulan terungkap setelah salah satu korban menceritakan pada keluarganya. Warga geram lalu mendatangi rumah pelaku hingga pelaku melarikan diri ke atas genting rumah.
Pelaku yang menjadi badut jalanan melakukan pencabulan pada 2 korbannya dengan iming-iming uang. Tidak hanya itu, pelaku juga memperlihatkan video tak senonoh agar korban menuruti ajakan pelaku. Untuk korban yang pertama, itu sudah sekitar 5 kali dilaksanakan kekerasan seksual oleh pelaku. Kemudian pada saat itu memang beberapa warga mempergoki ulah pelaku sehingga pelaku dikejar sehingga bisa diamankan. Dari peristiwa pertama juga ternyata ada korban yang lain. Saat di kantor polisi, pelaku berpura-pura pingsan untuk menghindari pertanyaan wartawan. Sementara polisi menduga ada korban lain yang belum melapor pada polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik pesawat Batik saat mendarat dengan sayap kanan nyaris menempel landasan pacu. Pihak maskapai Batik Air menyampaikan bahwa pesawat dengan kode registrasi PKLDC mendarat saat situasi hujan cukup lebat serta kecepatan angin dari arah samping. Meski demikian, pendaratan berlangsung aman dan mengikuti prosedur operasional standar penerbangan. Tidak ditemukan kerusakan dan pesawat dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara News melaporkan. Pasangan kekasih ditangkap polisi karena membawa obat ilegal di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua remaja tersebut sempat berupaya kabur dan membuang barang bukti ke saluran air. Pasangan kekasih berusia 16 tahun ditangkap tim Ewago Resmo Polda Sulawesi Selatan. Mereka kedapatan membawa narkotika jenis obat daftar G ilegal di kota Makassar. Sebelumnya, gerak-gerik mereka dicurigai petugas dan akhirnya diperiksa. Saat didekati, mereka langsung tancap gas dan berusaha kabur. Pelaku sempat membuang 1 paket obat daftar G tersebut ke kanal, namun bisa ditemukan petugas. Saat diperiksa, keduanya mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis obat daftar G yang dibeli secara ilegal. Guna proses lebih lanjut, kedua remaja beserta barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, 3 hari terjebak di sumur tua, seekor anjing liar terus melolong hingga meresahkan warga. Anjing itu akhirnya diselamatkan anggota damkar. Seekor anjing liar terjebak selama 3 hari di dalam sumur di Polewali Mandar. Sejumlah petugas berusaha menyelamatkan anjing tersebut meski harus bertaruh nyawa. Ironisnya, penyelamatan ini berjalan dramatis lantaran lokasi berada di kedalaman sumur tua. Tak hanya berisiko terjatuh, namun juga tergigit anjing yang diduga rabies. Butuh waktu cukup lama untuk mengevakuasi anjing tersebut menggunakan tali yang diturunkan ke dalam sumur untuk menjeratnya. Sebelumnya, warga dirasakan suara lolongan hingga akhirnya meminta tolong damkar. Setelah berjibaku selama 2 jam, akhirnya anjing tersebut berhasil dievakuasi dan kemudian dibawa ke dinas terkait untuk dikarantina. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan.